Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama kami Perompak dari Padang di kesempatan pagi ini sahabat budaya. Dan seperti biasa pukul 8 ini kita akan bersama kembali dalam acara spesial program Perompak dari Padang dari Kamis, yaitu kearifan lokal Sumatera Barat. Nah, segudang kearifan lokal Minangkabau masa lalu yang sudah diciptakan para nenek moyang orang Minangkabau yang diturunkan secara terus-menerus dari generasi ke generasi, tentunya merupakan satu hal tugas kita dan tanggung jawab kita bersama sebagai anak nagari Minangkabau untuk mencoba menggali dan menggalinya yang kita coba ambil dan refleksikan untuk kehidupan hari ini. Karena itulah barangkali tujuan dari nenek moyang kita menciptakan menata Minangkabau di masa lalu untuk anak cucunya ke depan gitu ya. Dan untuk hari ini sahabat budaya kita akan berbincang dengan narasumber kita, mama kita, Dr. Syaiful Yazan Tuanku Mangkudun, yang juga pasti sudah sangat familiar bagi Anda karena sudah beberapa episode sebelumnya kita bersama beliau dengan kajian-kajian beliau yang tajam ya, yang komprehensif luar biasa. Dan pagi ini kembali kita akan coba ajak beliau menggali salah satu kearifan lokal Minangkabau masa lalu, yaitu tentang sumbang ya, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sebagai sebuah budaya besar, tentunya Minangkabau tidak hanya mengatur kebaikan-kebaikan ya. Maksudnya tidak hanya mengatur tatanan-tatanan yang kebiasaan harian saja begitu ya. Tapi tentu juga ada aturan-aturan untuk menjaga anak kemanakannya dari perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan ya. Dan barangkali itulah yang kita kenal dengan istilah sumbang. Nah, nanti kita akan coba minta luruskan dengan mak tuangku ini ya, kalau benar demikian atau perlu diluruskan. Nah, tentunya Minangkabau juga mengatur tatanan-tatanan mana yang tidak boleh ya. Jadi mana yang boleh dia diajarkan, mana yang tidak boleh juga nih pasti ada disampaikan, karena ada nama aturan pasti ada yang boleh dan tidak boleh ya. Nah, untuk mengetahui hal ini kita akan coba angkat topik kita pagi ini yang cukup menarik, yaitu tentang mengenal konsep perilaku sumbang dalam ajaran Minangkabau ya. Mengenal konsep perilaku sumbang dalam ajaran Minangkabau. Dan seperti biasa, sabda ya, nanti Anda juga bisa bergabung memperdalam melalui pertanyaan Anda kalau kita ini ke 812414 ataupun ke 0811660924. Baik, saya akan ke Mak Tuangku dulu sebelum kita lanjutkan perbincang kita, menyapa beliau yang sudah hadir di sambungan link Zoom kami pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mak Tuangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Iya, sehat Mak ya pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kelihatan dari semangatnya ya. Iya, sudah 2 hari ini Kota Padang hujan terus. Benar sekali Mak, benar. Mudah-mudahan itu rahmat Mak ya, hujan itu rahmat mudah-mudahan. Amin, Gitu ya. amin. Baik, Mak, seperti yang saya katakan tadi Mak, bahwa saya mendengar istilah sumbang di Minangkabau ini Mak ya. Nah, kalau saya coba analisis barangkali sumbang ini adalah aturan-aturan yang harus dihindari ini oleh anak-anak Minangkabau, karena sebagai sebuah kebudayaan besar pasti punya aturan itu agar anak-anaknya tetap berjalan pada relnya. Apakah demikian nih kira Mak? Iya, Bung Adit. Jadi Minangkabau itu mewariskan tata aturan hidup itu dalam 2 tingkatan. Hmm, Yang pertama namanya sumbang, yang kedua salah. sumbang. Maka dua-duanya harus dihindari. Hmm, Nah, sumbang itu sesuatu yang mengganggu atau membuat tidak nyaman, baik penglihatan atau perasaan orang yang melihat. hmm, Dan sumbang itu akan membawa kepada kesalahan. Nah, eh, sumbang itu kemudian dijadikan tata aturan perilaku yang pertama diberikan untuk wanita. Maka hmm, sumbang yang dua baleh kata Bung Adit tadi itu hmm.
diarahkan untuk membina perilaku wanita, karena wanitalah yang akan menjadi pendidik awal bagi generasi penerus. Maka sumbang dua baleh sering diarahkan kepada tata aturan perilaku untuk wanita. Sumbang itu bukan hanya untuk wanita sebenarnya. Sumbang itu ada sumbang untuk wanita, sumbang untuk generasi muda, bahkan ada sumbang bagi penghulu. Jadi perilaku sumbang itu akan menjadi tatanan atau aturan yang harus dihindari oleh orang yang dituju. Nah, sumbang dua baleh memang diarahkan untuk wanita, untuk perempuan, karena mereka diharapkan menjadi pendidik awal di rumah gadang. Sering disebut bahwa perempuan di Minangkabau itu adalah limpapeh rumah gadang. Limpapeh itu orang yang menguasai perilaku di rumah gadang. Kemudian ada acang-acang dalam nagari. Acang-acang itu semacam pedoman, marka, atau penunjuk jalan lah. Jadi perilaku wanita itu yang akan menjadi penunjuk jalan kehidupan bagi generasi penerus Minangkabau. Nah, sumbang dua baleh memang diarahkan untuk perilaku ideal yang akan dicapai bagi seorang perempuan. Nah, menghindari sumbang dua baleh lah tuntutan awalnya. Begitu, Bung Adit. Baik. Jadi tadi sudah katakan bahwa ternyata ada istilah sumbang, ada salah gitu ya, Mak ya. Betul. Berarti sumbang itu belum sampai ketika salah gitu ya, Mak. Tapi sumbang belum kesalahan ya. Fatal, tapi menjurus kepada kesalahan, akan membawa kepada kesalahan. Kalau sumbang itu hukumannya hanya teguran dan pandangan mata. Tapi kalau salah nanti ada undang lagi yang akan menghukumnya, undang 2 baleh dan undang 20 lah. Kalau sumbang tidak dihukum dengan hukuman atau sanksi, tapi dengan teguran saja. Kalau salah sudah dengan hukuman. Begitu, Bung Adit. Cuman sangat dianjurkan untuk menghindari sumbang, karena kalau tidak kontrol nanti sumbang bisa jatuh pada salah gitu ya, Mak ya. Sumbang akan membawa kepada kesalahan. Begitu. Baik. Ya. Nah, tadi Mama juga katakan ada sumbang itu ternyata bukan yang dikenal selama ini, atau yang kita dengar memang yang lebih terkenal itu sumbang 2 baleh, Mak ya. Dan setelah kita coba telusuri, sumbang 2 baleh itu lebih ke perempuan gitu ya, kalau ke wanita gitu ya, Mak ya. Tapi Mak tadi juga mengatakan ada sumbang ternyata bukan hanya untuk perempuan, untuk wanita, tapi juga untuk laki-laki dan penghulu gitu ya, Mak ya. Betul sekali. Jadi kalau kita urut nanti kajiannya, ada sumbang bagi penghulu. Penghulu itu misalnya ya, kita meloncat saja. Penghulu itu tidak boleh berlari. Berlari-lari tidak boleh. Berlari bisa, kalau ada kebakaran dia boleh berlari. Tapi berlari-lari tidak boleh. Memanjat-manjat tidak boleh penghulu. Tapi kalau memanjat, kalau dikejar oleh harimau misalnya, boleh. Nah, ada sumbang juga untuk penghulu. Baik. Selama ini orang mengatakan sumbang hanya untuk perempuan. Tidak, sumbang untuk semua orang, tapi sumbang 2 baleh diarahkan untuk perempuan. Karena perempuan adalah pendidik awal di rumah tangga. Ya. Baik, Mak, menarik, Mak. Besok kita akan sampai ke sana, Mak, sumbang penghulu itu. Insya Karena ternyata begitu apiknya Minangkabau mengatur, bukan hanya yang diatur yang dibikin di sumbang, pengatur pun diberi sumbang gitu ya, Mak. Betul. Begitu keadilan. Baik, Mak. Kita mulai, Mak, dengan sumbang yang ada yang pertama ini, sumbang untuk wanita itu, Mak ya. Kenapa kita bukan bicara gender ini ya. Jadi kan mohon maaf nanti ibu di rumah, kenapa wanita adalah bukan selalu wanita yang dicari salah, bukan gitu ya. Tapi karena sebegitu mulianya wanita, jadi dibikin sumbangnya lebih dulu supaya dia terjaga dengan baik itu, Mak ya. Karena dia pendidik di rumah gadang. Baik. Nah, kita kenal dengan istilah sumbang 2 baleh kan itu ya, Mak ya, kalau untuk wanita ya, Mak ya. Sumbang 2 baleh. Nah, barangkali bisa kita coba buka satu persatu, Mak. Dan saya lihat sebelumnya saya dapat bahan dari Mama ini, ada pengelompokan juga nih, ada 4 menarik ini ya. Iya, supaya memudahkan biasanya Kato Pusako itu membuat pola. Ada pola tata penuturan supaya mudah diingat oleh masyarakat. Maka sumbang 2 baleh itu kalau diajarkan awalnya
sumbang sampai kali 3, 4 kali 3. Oh gitu ya Mak ya, Agar sumbang. mudah bagi peserta didik untuk menghafalnya. Nah, saya masih ingat kecil-kecil itu diajarkan oleh ibu saya sumbang 2 baleh itu sampai kali 3. Apa yang 4 kali 3 itu? 4 pertama itu mulai dari duduk, tegak, Bajal. jalan, berkata. Nah, duduk, tegak, jalan, berkata. Jadi ini seperti memang aktivitas-aktivitas yang sinkron ini Mak ya, atau yang banyak mirip Mak ya. Duduk Iya, sinkron berurut-urutan. berurutan. Duduk berurut berhubungan dengan tagak. Tagak berhubungan dengan bajalan. Bajalan berhubungan dengan kato. Luar biasa Iya. aturannya. Oke. Kemudian Ya. 4 yang kedua itu mulai dari caliak. Caliak itu melihat. Iya, iya. Caliak, makan, pakai, karajo. Iya, iya, iya. Caliak. Jadi agar mudah peserta didik menghafalnya, dibuatlah polanya, ya, pola penuturannya. Duduk, tagak, jalan, bakato, Ya, caliak. caliak, makan, pakai, karajo, tanyo, jawe, gau, kurena. Nah, sudah 4 kali 3 itu. Kali 3 benar sekali Mak. Luar Baru biasa. dipreteli satu persatu. Begitu Bang Adit. Iya baik, menarik. Jadi sumbang 2 baleh untuk perempuan itu di Minangkabau ada ampe kali 3 gitu ya Mak ya, ada 4 kali 3, 12 dia. Pertama ada sumbang yang 4 pertama, sumbang duduk, sumbang tagak itu bahasanya yang pasnya kali Mak ya. Sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang bajalan, sumbang kato. Kemudian kedua sumbang caliak. Mungkin ibu-ibu di rumah atau pendengar kita juga bisa kalau mau catat ya bagus nih Mak ya. Sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang bajalan, sumbang bakato. Kemudian sumbang caliak yang kedua kali 3 yang keduanya. Sumbang caliak, sumbang makan, sumbang pakai, sumbang karajo. Dan yang ketiganya sumbang tanyo, sumbang jawe, sumbang gawa, sumbang kurena. Baik. Luar biasa semuanya, keseharian sudah diatur ini dalam sumbang ini Mak ya. Saya pikir benar ini bukan untuk perempuan saja pada akhirnya ya. Kita semua penting ini. Oke. Ada catatannya Bung Adit. Ya, Kato Pusako itu membuat formula-formula sehingga tidak perlu ada catatan, tinggal orang mengingat saja karena tuturannya mudah diingat dan dibuat ada formula untuk enak didengar. Mudah dihafal, kita mendengar tadi kan duduk, tagak, jalan, kato. Sehingga tidak sulit bagi peserta didik atau anak-anak yang baru mendengarnya untuk menghafal sebelum didalami satu persatu. Jadi ada rimanya juga. Ya. Kemudian caliak, makan, pakai, karajo. Jadi seperti pantun sederhana sehingga mudah bagi peserta didik mengingatnya. Itulah mungkin ya kecanggihan berpikir nenek moyang membuat Kato Pusako itu mudah diingat. Begitu Bung Adit. Termasuk local wisdom ini jatuhnya. Local genius, local genius maksudnya Mak ya. Kecerdasan lokal. Jadi memudahkan pembelajaran. Pembelajaran ya. Saya jadi hafal juga nih langsung. Sumbang duduk, tagak, bajalan, bakato. Ya kan Mak ya? Saya berhafal nih Mak. Tidak sulit mengingatnya karena urutannya pun jelas. Logis. Sumbang duduk, dari duduk itu tagak, sumbang tagak, tagak bajalan, ya kan, sumbang bajalan, bajalan bakato. Nah, bakato. Sumbang caliak makan pakai karajo, itu Mak ya. Aduh, tanyo cawe, gawe kurena. Wah, luar biasa. Makin kagum saya Mak. Hanya pertemuan beberapa menit, seorang peserta didik akan bisa membuat outline apa yang akan dipelajari hari ini. Nah, kira-kira begitu. Sekali. Duduk tagak jalan duduk tagak jalan kato, caliak makan pakai kerajo itu ya Mak ya. Kemudian tanya jawe, gawe kurena. Baik Mak, kita mulai satu persatu Mak. Menarik. Bagaimana nenek moyang kita mengatur sumbang duduk bagi seorang perempuan itu Mak? Apa yang sumbang duduknya bagi perempuan itu Mak? Silakan. Banyak petuahnya, tapi kita ambil intinya saja. Yang jelas wanita itu yang harus dijaga pertama ketika duduk itu adalah marwahnya sebagai ibu. Ibu tempat bersimpuh bagi anak-anaknya. Maka duduk perempuan itu dipatronkan atau dibuat aturan utamanya bersimpuh.
Maka selain bersimpuh bukan duduk perempuan. Duduk laki-laki bersila, boleh mencangkung, boleh kaki berselonjor. Wanita hanya duduknya bersimpuh. Bersimpuh itu adalah duduk yang paling banyak kalau dalam ibadah Islam, Bung Adit. Benar, benar. Duduk yang paling banyak dalam Islam itu adalah duduk bersimpuh itu, baik laki-laki atau perempuan. Duduk antara dua sujud. Itu ulangnya sehari semalam itu 34 kali diulang. Ya. Bahkan semua kalau diperhatikan semua duduk dalam sholat itu bersimpuh, Mak ya. Iya. Enggak ada yang bersila itu. Duduk perempuan Minangkabau. Iya. Duduk bersimpuh. Berarti kalau boleh dibilang duduknya lain dari itu dia akan dianggap sumbang. Akan sumbanglah seorang perempuan duduk bersila, apalagi duduk mencangkung atau duduk yang selain bersimpuh. Boleh kita lihat, Mak, kira-kira apa alasannya atau apa hikmahnya, Mak, biar kita ada apa nih, kenapa perempuan itu sebaiknya duduk bersimpuh gitu loh, Mak, tidak bersila, tidak mencangkung lagi. Banyak yang meneliti ya, selain orang adat yang meneliti, duduk yang paling baik untuk otot-otot tubuh wanita itu memang bersimpuh, karena otot kakinya kan tidak boleh keras, tidak seperti laki-laki. Kenapa laki-laki itu duduknya bersila, otot kakinya harus lebih kokoh, lebih kuat. Kalau wanita, otot kaki itu akan lebih lentur, lebih lembut kalau dia bersimpuh. Kenapa? Bersimpuh itu katanya ya, yang pernah meneliti, betis wanita itu akan terpijat otomatis. Maka di sanalah yang dikatakan, kalau ingin melihat betis perempuan itu katanya yang seperti mayang padi, buntiang padi. Kalau dulu ada penyanyi terkenal di zaman 80-an itu, si Betis Indah. Sebenarnya orang Minangkabau sudah memberikan pola agar betis indah itu diperoleh perempuan dengan duduk bersimpuh. Duduk bersimpuh itu, Bung Adit, otot betis itu tertarik dan membuat bentuk betis itu jadi indah. Kira-kira itu kalau untuk penalarannya. Tapi kalau untuk perilakunya, duduk bersimpuh adalah duduk yang paling berwibawa bagi perempuan. Karena seluruh tubuhnya itu terjaga kiri kanan. Tidak ada yang terbuka. Dia terlihat berwibawa, terlihat sopan kalau dia bersimpuh. Tapi kalau selain itu dia akan terlihat vulgar dan tidak feminim. Tidak feminim memang ya. Feminimnya yang muncul kalau dia bersimpuh. Begitu, Bung Ade. Dan sepertinya memang perempuan, seluruh ajaran Minangkabau ini perempuan diarahkan ke feminim ini, Mak, ya, kalau tidak diperhatikan, Mak. Betul. Itu tentang pola duduk. Ada lagi tempat duduk. Tempat duduk perempuan juga tidak sembarangan. Tempat duduk perempuan itu tidak boleh di tempat-tempat yang akan merebut perhatian khalayak. Dia tidak boleh duduk di anjung, karena dia bukan orang yang akan jadi pusat perhatian kalau dalam sebuah pertemuan. Dia hanya boleh duduk di anjung itu kalau dia sudah di pelaminan. Anjung pelaminan lah yang boleh untuk perempuan. Karena sudah ada di sampingnya yang mengawalnya gitu ya, Mak, ya. Yang mengawalnya. Baik, luar biasa. Maka duduk perempuan di mana? Duduknya itu di beranda. Ada di depan kamar itu ada tempat duduk bagi perempuan. Beranda itu bukan di halaman, bukan di depan rumah, tapi di depan kamar masing-masing. Dulu di depan beranda itu kalau rumah gadang itu ada tempat duduk dengan tikar. Nah, tempat duduk perempuan. Tidak di lorong yang lepas, itu duduknya laki-laki karena dia bersila. Nah, karena dia lebih tinggi sedikit dari lantai umumnya, maka beranda itu perempuan tidak boleh duduk mencangkung, apalagi duduk bersila. Akan terlihat dia seperti laki-laki. Nah, kemudian tempat duduk perempuan tidak boleh dijanjang atau di tangga, dilarang sekali itu duduk di tangga. Ya, karena otomatis kalau di tangga nggak mungkin bersimpuh dia gitu ya, Mak, ya.
Ya, karena dia tidak bisa bersimpuh, dia Jangan akan terlihat simpuh. Iya, mencangkung, iya, dan itu iya, iya, merusak iya, merusak. sekali, Benar, uh, benar. merusak apanya lah, marwahnya. Marwah ke Hmm. wanita ya. Oke. Kemudian duduknya tidak boleh menghadap langsung kepada laki-laki. Maka bersimpuh Hmm. itu akan terlihat agak miring Miring ya, ya, posisi ya, tubuhnya. ya, ya, betul, betul, betul. Menghadap penghulu, menghadap Mm-mm. mamaknya, dia bersimpuh bukan Iya, iya. menghadap tegak lurus. Otomatis Menghadapnya ya, agak Mak ya. miring. Kalau sudah Iya, bersimpuh otomatis itu nggak mungkin langsung frontal, bisa langsung menyamping gitu frontal, dia. tidak Ya, 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 frontal. ya, ya, Ya. betul, betul. Duduknya harus di antara perempuan, tidak boleh duduk di antara laki-laki. Hmm, Ya, banyak petuahnya yang jelas itu bisa diukur hanya dengan perasaan saja. betul, betul. Kalau dia duduknya tidak nyaman dilihat, maka Mm-mm. dia sudah sumbang. Mm-mm. Begitu Bung Adit, tidak terlalu sulit sebenarnya Betul. karena sudah dilatih setiap hari duduk bersimpuh dalam sholat. Ya, ya, ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, ternyata memang duduk wanita itu, perempuan itu di Minangkabau bersimpuh gitu ya, Mak ya. Itu yang paling penting. Ya, Kemudian tempatnya itu jangan yang menarik perhatian, intinya gitu ya, Mak ya. ya, Jangan yang menarik tidak perhatian, mencolok tidak perhatian. mencolok, dan tempat yang tidak memungkinkan untuk bersimpuh ya, seperti di tangga, di jenjang gitu ya, Mak ya. Terus Iya, mungkin iya. juga di jendela gitu, apalagi Mak ya, itu tuh luar biasa. Iya. Baik, baik, baik. Nah, itu untuk duduk. Nah, pertanyaan Mak, apakah ini untuk semua tingkatan usia perempuan, Mak? Artinya dari mulai remaja, kalau anak-anak tuh lain cerita, mungkin itu lain. Hukumnya belum belum apa ya, belum ada. Cuman mulai dari akil balik sampai dia tua, apakah itu aturannya semuanya sama, Mak? Untuk para perempuan ini? Perempuan memang dituntut selamanya duduk bersimpuh kalau di Hmm, rumah gadang, iya, iya, ya, iya. baik dia masih kecil ataupun sudah tua. Eh, Kenapa? Karena dengan bersimpuh itulah dia bisa menerima posisi orang lain dalam keadaan apapun. Mau anaknya bersujud di depannya, anak bersujud hanya ke lututnya, Iya, iya, tidak ke iya. kakinya. Betul, betul. Ya, Eh, Mm, mm, kalau mm. dia duduknya Bersila, bersila, itu otomatis anak kaki. akan berlutut nanti ke ujung jari kakinya, bukan Benar, ke benar, benar, lututnya. benar. Nah, Hanya boleh sampai berlutut kalau di Minangkabau itu. Tidak oke. boleh mencium ujung kaki. Kalau di adat lain mungkin ada yang mencium ujung kaki. Di Iya, Minangkabau iya. tidak. Mm-mm. Hanya bisa mencium lutut ibu. Iya, iya, Karena iya. ibu itu duduknya bersimpuh. Baik, 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 luar biasa. Semuanya ternyata ada rahasianya, ada hikmahnya, Mak Ada ya. apa? Ada Eh, aturan mendetailnya bagi iya. seorang calon Eh, bundo kanduang. Ya, betul, betul. bagaimana dia duduk menjambut anaknya, Iya, iya. menantunya, atau cucunya. Iya, iya, Dia iya. akan tetap berwibawa kalau dia bersimpuh. Betul. Kalau dia bersila udah Sudah habis hilang. lah ya. Apalagi duduk di kursi. Duduk di Iya. kursi sebenarnya tidak ada dalam aturan adat Minangkabau untuk perempuan. Cuman Kecuali kalau dia sudah di pelaminan. betul. Cuman kalaupun terpaksa duduk di kursi, sepertinya bikin posisi simpuh bisa lah ya, tema ya. Kan ada tuh. Dibikin merapat, apa, miring-miring kan bisa, itu Mbak. Kalau kondisi hari ini memang harus di kursi lah gitu ya, Mbak ya. Kalau seandainya Ya, kondisinya begitu, ya, tapi jangan sampai. duduk duduk di kursi relatif sama sebenarnya Ya, dimiringkan. ya. Sampai duduk dia membonceng di sepeda atau membonceng di kuda. Orang Minang mengajarkan perempuan berkuda juga, Hmm. tapi duduknya tidak boleh membuka kaki. Oh, Duduknya harus menyamping. oh, Ya, gitu Mbak ya. pembonceng itu menyamping, tidak membuka lutut. Ya, 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 ya. lututnya harus berdekatan selalu, Mm-mm. baik duduk di kursi atau duduk di atas kuda. Duduk Mm-mm. menyamping, berbonceng di sepeda atau sepeda motor itu duduknya menyamping sehingga lututnya tidak terbuka. Mm-mm. Jadi kalau duduk di kursi pun ya ambillah posisi, apa istilahnya, posisi merapatkan lutut, kemudian agak miring gitu ya, Mak ya, ketika Betul, ibarat betul. Dan ibarat itu sebenarnya perasaan yang agak universal. Hampir di betul. seluruh dunia, Heeh. eh, perempuan itu duduknya menyamping di Iya, kursi iya, itu, iya, iya. sehingga lututnya tidak terbuka. Mm-mm. Di Oke. kursi atau berboncengan di sepeda motor atau Motor. di naik kuda. Iya, iya, Naik iya. kuda itu perempuan duduk menyamping kalau
di berbagai kebudayaan juga begitu saya lihat. Begitu ya, Mak ya. Nah, jadi ini sepertinya memang sudah manusiawi secara universal. Kemanusiaan berkata duduknya menyamping gitu ya, Mak ya. Ya, Bisa dia dibilang akan begitu. terlihat anggun kalau duduknya Anggun ya. menyamping itu. Betul. Tidak vulgar. Tidak vulgar ya, itu dia. Ya. Karena memang wanita ini begitu ya, namanya juga sumber keindahan segala macam kata orang ya, Mak ya. Jadi harus dijaga gitu ya, Mak ya. Tidak boleh Iya, sembarangan. marwahnya adalah keindahan penampilannya. Iya, Penampilan iya. itu dari duduk dan posisinya menghadapi orang lain. Betul. Karena kata apa ya? Kata pepatah, saya lupa nih. Jadi keindahan dunia itu sebenarnya adalah wanita solehah katanya itu, Pak ya. Iya, iya. Agama mengatakan solehah, tapi Iya, kalau ada mengatakan perempuan yang menjaga penampilannya dengan menghindari sumbang. mengendaran sumbang. Oke. Baik, Terhindar sumbang 12, dia sudah solehah secara solehah, adat. secara Saya kira adat ya, begitu. Pak ya. Ya, karena dia memang perhiasan. Saya jadi ingat itu. Betul. Perhiasan dunia itu yang terindah itu adalah wanita solehah katanya kan gitu ya, Pak ya. Iya. Oke. Baik, kita lanjut, Mak. Tadi ada sumbang duduk. Nah ya, Mak ya, sumbang duduk. Kemudian agar habis duduk pasti tagak kan itu ya, Mak ya. Betul. Betul. Gak mungkin kita duduk terus gitu ya. Nah dari duduk kita mau tagak nih, mau berdiri. Nah kira-kira apa pula nih tatanannya yang Ya, diajarkan oleh kita, silakan, Mak. kalau duduk dan tegak itu biasanya berurutan. Betul. Maka tegak perempuan itu mulai dari tegaknya sudah diatur. Ada latihan berdiri. Kalau dengan Bundo Kanduang di Rumah Gadang itu, perempuan itu berdiri itu kaki lututnya dinaikkan satu dan tidak boleh sekali dua kakinya dinaikkan. Naikkan satu, ya harus diperagakan sebenarnya. Iya. Kemudian dia berdiri dan lututnya tidak boleh terbuka lebar. Itu untuk awal berdiri saja. Diri saja. Kemudian Ya. posisi berdiri itu ada tempat-tempat terlarang. Tidak boleh berdiri di sembarang tempat. Itu sumbang perempuan berdiri di pintu lebih dari 3 detik. Ya. Sumbang perempuan berdiri di tangga lebih dari 3 detik. Sama dengan duduk tadi ya. Duduk terlarang sama sekali kalau di tangga. Tapi kalau berdiri maksimal 3 detik. Kapan? 3 detik itu kalau seperti menyambut tamu agung. Iya. Ada menyerahkan bareh kunyi namanya. Menyerahkan bunga mawar atau beberapa lembar kunyit dan beras, penyerahan bareh kunyi istilahnya untuk tamu atau menantu yang baru datang. Itu hanya 3 kali lemparan. Artinya hanya 3 detik lah boleh seorang perempuan itu berdiri di pintu atau di gerbang sebuah bangunan. Tidak boleh dia berdiri lama-lama di sana seperti menghambat orang lalu. Kemudian dilarang perempuan itu berdiri atau tagak-tagak istilahnya. Boleh dia tegak, boleh tagak, tapi tidak boleh tagak-tagak. Berdiri tanpa keperluan. Iya. Dikatakan juga tagaknya bahakikat. Jadi berdirinya perempuan itu ada hakikatnya. Dia berdiri karena ada sesuatu yang ditunggu, ada sesuatu yang dinantikannya. Ada maksud ya, Mak ya. Ya ada maksud, ada hakikat istilahnya. Kok tagaknya bahakikat, kira-kira begitu bunyi petuahnya. Iya. Tagak perempuan itu ada hakikatnya, dia menunggu sesuatu, menunggu mobil yang akan menjemput, menunggu angkot, menunggu bendi, boleh. Tapi kalau tagak-tagak, itu tidak boleh. Tagak-tagak itu hanya sekadar berdiri, tidak tentu tujuan, tidak jelas urusannya. Misalnya tagak-tagak di pinggir jalan sendiri atau berdua bertiga, itu tidak Jadi tidak dianjurkan dan dianggap sumbang. walaupun berdua bertiga deh, Mak ya. Iya, perempuan walaupun berdua bertiga, sumbang kalau berdiri Tagak-tagak. saja di pinggir jalan tanpa tujuan. Ya, Tagak-tagak itu dilarang. Dilarang ya, Mak ya. Boleh tagak, jan tagak-tagak gitu. Iya. Tuturan-tuturannya begitu ya. Dan itu paling Tagak. kalaupun Tagak. dia berdiri di pinggir jalan atau di apa untuk keperluan sesuatu, berapa lama juga, Pak? 3 menit. 3 apa? Yang 3 menit itu di pintu gerbang atau di pintu rumah. Gerbang.
Misalnya menyambut tamu begitu ya. Mm-mm. Tamunya masih jauh, dia berdiri saja di pintu loh, sekian menit, itu tidak bagus. Ada apa Itu nih? sumbang. Sumbang aja Maya. Sumbang terlihat. Oke, betul Ya, betul. tamunya masih 1 kilometer, dia berdiri di pintu gerbang, itu Jangan-jangan tidak jangan-jangan bagus. jatuhnya tagak-tagak jadi itu Maya. Tagak-tagak jadinya. Nah, jadi Bung Adit, Ya. pagar ayu sebenarnya tidak ada diajarkan dalam adat Minangkabau. Pagar ayu penerima tamu perempuan. Iya. Jadi bagi yang barale, Heeh. perempuan itu tidak pagar ayu. Ya. Betul. Perempuan itu limpapeh rumah nanggadang, apalagi bundo kanduang. Ya. Jangan dijadikan pagar ayu. Iya. Sama saja penghulu juga tidak boleh jadi pagar gantengnya. Dan Tidak ada lagian pagar ayu. istilah pagar ayu pun barangkali di Minangkabau tidak ditemukan ya Maya ya. Iya, iya. Tapi ada yang melakukan itu, saya usulkan dihentikan. Tidak bagus perempuan itu menjadi pagar ayu dalam perhelatan sekalipun. Lalu di mana dia duduk? Ada tempat duduknya. Tempat duduknya itu ya tempat menunggu tamu, yang duduk pakai kursi jelas. Ada posisinya. Ada barisannya sebagai limpapeh rumah nanggadang. Bukan di pintu gerbang berbaris wanita untuk pagar ayu, baik tamu agung ataupun pengantin. Saya sudah beberapa kali mengatakan tidak ada istilah pagar ayu dalam adat Minangkabau, karena dilarang perempuan atau sumbang perempuan itu tagak-tagak. Tagak ya, betul. Tagaknya harus Jadi batike, dia punya tempat duduk, ketika ada tamunya dia mendatangi, boleh. Ya. Atau dia didatangi tamu, boleh. Mendatangi untuk menyambut ke dalam boleh ya Mak ya. Boleh. Tapi boleh. Tagak-tagak ini yang Tagak-tagak sumbang tidak ya. ada. Tidak ada. Tagak-tagak. Tagak boleh, tagak-tagak enggak boleh. Iya, betul. Apalagi tagak-tagak di pinggir jalan tanpa tujuan yang jelas. Sendiri, apalagi berdua bertiga atau berapapun tidak. Itu terlihat sumbang, begitulah. Berarti jadi memang direkomendasikan tagak itu berdiri dimanapun, kalau tidak ada hakikatnya, tidak ada tujuannya. Iya. Lagian kalau dipikir apa sih Pak? Tuh tamu mau masuk juga, ada gugu tamu juga ya Mak ya. Betul. Nah, kan ada penanti tamu, pakai gugu tamu. Itu bisa diterima adat lah. Posisinya jelas, ada hakikatnya, dia penerima tamu di sana. Tapi kalau pagar ayu, Minangkabau tidak mengajarkan itu. Apalagi pagar ayunya itu dibariskan sekian wanita, wanita muda lagi. Itu merusak adat kita. Sumbang tagak-tagak bagi perempuan. Sumbang tagak boleh, tagak tidak boleh gitu ya Pak ya. Iya begitu. Baik, benar sekali Mak. Jadi itu dia sumbang tagak. Tempat ada tambahan lagi Bung Adit. Iya. Tagak itu yang pertama ada hakikat, yang kedua tidak tagak-tagak, kemudian tidak mampang. Mampang itu seperti yang tagak di pintu atau di gerbang lebih dari 3 detik itu. Kemudian tagak yang bermarwah. Marwah perempuan itu berdiri. Perempuan dilarang atau sumbang ya. Sumbang berdiri di lingkungan yang semuanya laki-laki. Oh gitu. Atau sebaliknya. Perempuan sumbang kalau dia beramai-ramai mengerumuni laki-laki. Iya betul. Maka yang dibolehkan adalah kalau dia sudah berhadapan dengan banyak laki-laki, harus dibawa baranjua namanya. Harus di tempat duduk. Tidak elok dipandang mata kalau perempuan itu berdiri satu lalu laki-laki mengerumuninya seperti artis. Maka yang dibolehkan adalah kalau dia dibawa baranjua, dia duduk di tempat yang layak untuk berbicara dengan sungguh-sungguh, bukan di tengah keramaian satu perempuan berhadapan dengan banyak laki-laki, atau hanya sekadar nongkrong atau berdiri tagak-tagak dengan laki-laki, itu jelas sumbangnya. Sangat sumbang. Kemudian tagak dengan lawan jenis itu harus ada aturannya.
tidak boleh satu perempuan dengan satu laki-laki taga. Apalagi tempatnya agak sunyi gitu ya, Mak ya. Bagi tempatnya Ah, tempat umum atau tempat sepi semuanya sama-sama dua-duanya ya. sumbang. Sumbang nih, Mak ya. Boleh kalau jumlahnya tidak sepadan. Misalnya perempuannya 2, satu laki-laki bisa. Masih bisa diizinkan Atau nih, Mak masih ya. bisa diterima. Ditoleransi ya. Kalau perempuannya satu, laki-lakinya lebih dari satu. Tidak boleh sepasang orang tidak berlainan jenis. Walaupun dia saudara. Ya. Bahkan saudara kandung sekalipun tidak boleh berdiri berduaan atau duduk berduaan di tempat yang ada orang atau tempat yang sepi, sama saja. Iya, betul. Duduk dan tagaknya sama itu terlarang, tersumbang dilihat laki-laki dan perempuan yang berlainan jenis. Iya, betul. Begitu Bung Adit. Wow, luar biasa. Yang boleh itu kalau mereka sudah jelas suami istri. Kalau dia sudah menjadi pengantin di pelaminan. Nah, itu memang disuruh harus berpasangan Jadi selalu. wajar ya, Mak ya. Wajar kalau anak laki-laki di rumah gadang itu kalau sudah akil balik disuruh ke surau di rumah lagi. Betul Sedangkan sekali, duduk betul berdua saja dengan saudara perempuannya, itu sumbang. udah sumbang gitu. Apalagi kalau ya maaf, dia tidur di rumah gadang juga, walaupun melain kamar macam. Cuman kan ya itulah ya, Mak ya, bagaimana adat mengaturnya sedemikian rupa gitu ya, supaya tidak terjadi ya seperti kasus-kasus yang kita perhatikan hari inilah gitu ya, Mak ya, yang sudah tidak ada. Sumbang itu membawa kepada kesalahan. Benar. Sumbang itu akan Memancing menghanyutkan ya. orang pada kesalahan. Karena dia takrobu gitu loh kalau nggak salah bahasa agama ya, Mak ya. Pada takrabu zina, Jangan kau dekati. Nah, sementara sumbang itu sudah membuka ruang untuk mendekati berarti itu ya, Mak ya. Betul. Oke, baik. Kalau agama mengatakan wala takrabuz zina, jangan dekati zina, Minangkabau mempercepat itu lagi. Jangan dekati yang sumbang. Jangan dekati yang sumbang. Sumbang itu akan membawa kepada kesalahan. Baik, luar biasa. Baik. Itu dia baru kita sampai tagak ya, Mak ya. Sampai tagak sendiri, Mak. Sampai tagak tadi udah dibilang ya, ada tidak boleh di tangga atau di ada tempat-tempat yang sumbang bagi perempuan untuk tagak. Tagak di pintu, tagak di janjang, tagak di pintu gaporo namanya. Gerbang tuh pintu gaporo ya. Tagak dalam gua. Di tepi jalan, tagak-tagak. Ya, tagak-tagak ya. Kemudian tagak yang dibolehkan bagi perempuan di mana? Ada tempat tagak perempuan itu yang dibolehkan bahkan dituntut. Di mana, Mak? Kapan? Tagak di pintu bilik menyambut suaminya. Oke. Ya. Tagak di pintu dapur menyambut mamaknya. Ya, mamak naik rumah itu dia bukan menyambut di pintu rumah, tapi di pintu dapur. Pintu rumah gadang ke dapur itu dia menyambut mamak itu. Gitu. Silakan mamak naik. Gitu. Bukan dia menyambut di pintu rumah gadang. Pintu dapur dan pintu rumah gadang itu lurus itu berhadapan-hadapan, jaraknya tidak terjauh 3-4 meter. Di sana dia menyambut, dalam arti dia siap untuk menjamu mamaknya atau saudara laki-lakinya. Menyambut laki di pintu bilik, menyambut mamak di pintu dapur, itu bahasanya. Itu tempat tegaknya. Artinya apa? Dia benar-benar siap untuk menjamu saudara laki-lakinya atau mamaknya karena isi dapurnya sudah ada. Dia siap untuk melayani suaminya di biliknya, bukan di tempat umum. Tidak boleh perempuan Minangkabau itu, istri itu menyambut suaminya di halaman. Di halaman pun enggak ya, Mak ya? Tidak. Ya? Hanya tidak menyambut mamak di halaman, tidak menyambut laki di halaman. Tapi hanya di pintu bilik gitu ya? Iya. Menyambut suami di pintu bilik, menyambut mamak di pintu dapur. Baik. Pintu kadapur istilahnya. Pintu kadapur ya. Jadi di situ juga jelas terlihat bahwa pagar ayu itu tidak ada. Tidak Sedangkan ada menyambut. suami saja disambut di pintu bilik gitu ya, Mak ya. Iya, bukan di karangan, bukan di gapura ya. Aduh. Iya. Benar. Kalau dia di halaman, ya kalau sudah lama tidak bertemu suami, tentu dia ingin
menyalami suaminya, mencium tangan suaminya, mungkin Heeh. boleh saja dia memeluk suaminya. Kalau di halaman itu akan sumbang. Betul, betul, Tapi kalau betul. sudah di pintu bilik dia yang punya, tidak ada masalah. Mm-mm. Aduh, Itu maksudnya. sebegitu indahnya jadinya, Mak. saya, Iya, saya coba melihatnya dari tidak hanya dari segi etisnya, tidak etikanya, tapi dari estetikanya juga, dari seninya, keindahannya. Wow, luar biasa. Bayangkan ketika seorang istri menyambut di pintu kamar, di bilik, aduh, gimana gitu hmm. ya. Eh, kan dia sudah halal Iya, untuk iya, memeluk iya. suaminya. Benar. Artinya Si suami halal untuk sebuah memeluk istrinya. keindahan rumah tangga, sebuah kedamaian. Kan kita terbayang di sana, Mak, ya, dan terbayang ini nih betul-betul milik dia, bukan, maaf tanda kutip, bukan konsumsi bersama gitu ya, Mak, ya. Bukan Bukan ruang publik. bukan ruang publik maksudnya gitu ya, bukan ruang Iya, publik, bukan, tapi betul-betul milik dia pribadi, sehingga hanya di kamar, di kamar. Kalau udah di ruang di pekarangan, berarti dah ya ruang publik gitu ya, Mak, ya. ruang publik. Dan dia Ah, tidak boleh melakukan kegiatan privat di ruang di publik. ruang publik, benar Ah, sekali, benar. menyalami suami pun tidak boleh di halaman. Oke, sebegitunya ya Minangkabau. Iya. Nah, siapa perempuan yang boleh menyambut di pintu rumah gadang? Mhm. Itu hanya bundokan doang ketika dia menyambut menantu. Menantu ya. Ah, itu cibuak basuhlah kaki naiklah sultan ke rumah gadang. Dia menyambut di pintu rumah gadang itu ketika hari pertama menantunya datang dengan bareh kunyit, siraman beras kunyit. Itu pun hanya dari pertama, Mak, maksudnya tadi Mak bilang. Dari pertama, hari selanjutnya dia menyambut di pintu itu Ah, hanya mempersilahkan naik. Itu di oh, kaki tangga itu ada untuk mencuci kaki. Itu iya, iya. cibuak. Cibuak itu Mm-mm. untuk ada gentong air untuk mencuci kaki. Mm-mm. Cucilah kaki, naiklah sultan ke rumah gadang kira-kira. Iya, Begitu. Jadi dia mempersilahkan naik. Nah, itu hanya boleh dilakukan oleh mandesoko atau mm-mm. bundokan doang. Oh, oh. Kalau istri menyambut di pintu Di biliar, pintu bilik. begitu. Luar, Tidak di ruang publik. luar biasa. Maka aneh kalau Anda suami istri bertemu di pasar berpelukan, tidak ada di Minangkabau itu. Walaupun halal, dia Mm-mm. sumbang jadinya. Ya, karena orang tidak semuanya orang tahu kalau itu suami istri nih, Mak, ya. Betul, betul. Tapi Kan kalau sudah rumah kadang orang tahu iya, itu tahu di istrinya. istrinya, di suaminya gitu ya. Kalau di pasar Ah, mana tahu orang ya, apalagi kalau orang apa tetangga, apa negeri sebelah apalagi dia sudah lama merantau dalam itu kan. merantau gitu kan bisa timur Jadi melepas kerinduan itu bagi orang Minang dibolehkan tapi pada tempatnya. private ya, di private room gitu ya, di ruang Ya, privat ya, di Mak, ya. privatnya, di ruang privatnya. Bukan di ruang publik gitu ya. Iya. Kini nggak semuanya di ruang publik. Oke, baik baik, Mak. Udah ini sampai apa ya? Sampai Tagak, luar biasa. Baru Tagak nih, Mak. Duduk dan Tagak. Duduk tagak. Dan Tagak. Ya. Nah, ini masih ada sisa waktu kita, Mak. Kita masih coba bajalan, Mak. Apalagi nih sumbang bajalan bagi perempuan, Mak. Ya, kalau Bajalan itu sudah bergerak ya, Mm-mm. dan ada melakukan perpindahan. Jadi banyak yang diatur di sana, mulai dari cara berjalan, Mm-mm. kecepatan berjalan, eh, tujuan berjalan banyak diatur itu. Ya. Cara berjalan misalnya, Ya. perempuan Minangkabau itu sudah sering kita dengar bajalan siganjul lalai Mm-mm. kok pado maju suruh nan labiah Mm-mm. alu tata ruang patah tigo samuit Ya. kapijak mati itu sebenarnya ketegasan atau keyakinan dalam berjalan itu ada tujuannya, Mm-mm. bukan sesuatu yang sia-sia. Ya, ya, Ada ya. ketegasan, tetapi juga ada kelembutan dalam bertindak, dalam berjalan itu. Perempuan tidak boleh berjalan tergesa-gesa, tidak boleh berlari-lari. Berlari kalau ada Ya, gempa. darurat tentu saja Ya. sah. Berlari-lari yang tidak boleh. Kemudian yang si ganjul lalai itu makanya dia harus pakai kain. Mm-mm. Tidak bisa dia melangkah itu melebihi jarak telapak kakinya. Oke. Jadi ketika dia melangkah, perempuan itu hanya boleh ujung jempol kaki depan itu dilewati oleh tumit saja. Tidak boleh ada jarak antara jempol dengan tumit
yang ke depannya. Kira-kira begitu. Sama dengan latihan seorang pergawati. Iya, 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 betul, Tidak betul. bisa jalannya melangkah lebar-lebar. Benar, benar. Ah, ndak berjalan malompek-lompek, ndak jalan maingke-ingke. Banyak itu aturannya. Iya, iya, iya. Jalannya yang penting terlihat anggun. Mm-mm. Jadi dilatih di rumah gadang itu bagaimana berjalan untuk anak perempuan. Makanya ketika laki-laki sudah akil balik, dia disuruh turun dari rumah gadang Iya, karena di iya. sana ada Karena bukan. pembelajaran Iya, bagi iya, anak iya, perempuan iya, iya, termasuk untuk betul. berjalan. Betul, betul sekali. Jadi ya tidak baiklah kalau masih dilihat oleh saudara laki-lakinya gitu ya, Mak ya. Iya, iya. Nah, Dan bisa merubah perilaku laki-laki juga kalau dia iya, meniru iya, jalannya iya. perempuan. Betul, betul, betul. Berarti jalan laki-laki juga jangan jangan satu tapak di depan tuh apa jari, Iya, Mak ya. tidak tegas jadinya kalau Nggak laki-laki tugas berjalan jadinya. seperti itu. Betul, betul, betul. Eh, Luar itu biasa. cara Cara. kemudian tujuan berjalan dan teman berjalan. Hmm. Tujuan berjalan harus jelas. Tidak bisa perempuan atau tidak boleh perempuan itu berjalan ilia mudia. Ilia mudia itu artinya dia tidak jelas yang dia tuju. Ya, ilir mudik tidak tentu arah kira-kira begitu. Sama dengan Kemudian kalau waktu tagak tadi mungkin sama dengan tagak-tagak kali, Mak ya. sama dengan tegak-tegak. Oke, baik, baik. Berjalan ilia mudia itu tidak boleh. Kemudian berjalan tergesa-gesa tidak boleh. Boleh. Berlari-lari tidak boleh. Kalau berlari itu darurat. Iya, Ya. iya, iya. Berlari-lari tidak boleh. Kemudian kalau sudah naik ke tingkat yang lebih rumit, tentu tentang berjalan dengan siapa. Mm-mm. Berjalan dengan siapa itu ditentukan. Teman berjalan ini ya. Hanya boleh dengan teman sesama wanita, Mm-mm. hanya boleh dengan laki-laki kalau lebih dari satu orang. Oh gitu. Boleh perempuannya lebih dari satu orang atau laki-lakinya lebih dari satu orang. Tidak boleh berpasangan. Itu berjalannya. Kalau dia berjalan berpasangan, dia sumbang. Kalau dia berjalan tergesa-gesa, sumbang. Kalau jalan melangkah lebar-lebar, sumbang. Belum salah yang akan dihukum, tapi sumbang dalam pandangan dan penglihatan orang ramai. Kita Begitu, Bung Adit. kita belum sampai di tingkat salah atau tidaknya nih, Mak ya, tapi yang jelas dalam pandangan sudah sumbang gitu ya, Mak ya. Sumbang, sumbang. Oke, baik. Sumbang itu mengganggu perasaan, mengganggu kenyamanan orang melihat atau mendengarkan sesuatu. Sama dengan suara penyanyi kalau sumbang kan kita terganggu. Betul, 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 betul. Tidak sesuai notasinya, tidak sesuai apanya ya, Mak ya. Betul. Oke, baik, Mak. Itu berjalan ya, dan berjalan juga sepertinya harus punya hakikat juga ya, Mak. Kalau tagak Berjalan tadi. harus ada hakikat. Iya. Hakikat itu bukan hanya penampilannya harus sesuai dengan tujuannya, Iya, iya. tapi tujuannya itu harus jelas. Berjalan hakikat, tidak boleh maingke-ingke, tidak boleh melompek-lompek, tidak boleh berjalan capek. Ada tuturan lisannya itu untuk anak-anak ketika akan diajar berjalan itu. Sehingga wanita di rumah gadang itu setelah dilatih oleh bundokan duang berjalan itu, ketika dia turun dia sudah seorang wanita yang mengenali dirinya, cara berjalannya, dia akan berjalan bagaimana, dengan siapa, dan tujuannya apa. Begitu, Bang Adit. Baik, baik. Nah, bagaimana, Mak? Karena ini ada sepertinya kalau saya perhatikan ini ada hubungan gerak nih ya. Dari tagak dan berjalan ini ada hubungan gerak di sini. Saya coba mau bertanya, Pak. Ini maaf, Mak, karena ini juga menjadi apa ya, sebuah bagian dari seni tradisi kita yang bernama tari, Mak. Nah, Ya, bagaimana ya. tari ketika yang penarinya dilakukan oleh perempuan, Mak? Itu kan gimana, Mak, pandangan adat Minang sana, Mak? Ada tari, ada silat. Ya. Sebenarnya yang lebih menguasai ini ada guru saya, guru silat namanya Pak Kati Musradah Rizal kalau tentang tari dan silat ya. Tapi yang jelas tari bagi perempuan berbeda dengan tari untuk laki-laki. Silat untuk perempuan jelas berbeda dengan silat untuk laki-laki.
Gerak silat perempuan, gerak tari perempuan itu menjaga harga dirinya, menjaga marwahnya, tidak vulgar, tidak memperlihatkan sesuatu yang akan menimbulkan imajinasi negatif bagi penontonnya. Jadi tari perempuan itu harus terlihat feminimnya, walaupun dia bersilat. Silat perempuan itu ada feminimnya. Iya, makanya ada silat jantan, silat betina gitu kalau nggak salah ya, Mbak. Iya, betul, betul. Sayang saya tidak berani terlalu jauh bicara tentang itu karena wilayahnya wilayah guru silat dan guru tari. Tapi yang jelas hakikatnya perempuan itu punya penampilan yang berbeda dengan laki-laki, baik dari duduk, tegak, berjalan, bersilat, menari, dan semuanya. Semua geraknya itu berbeda dengan laki-laki. Di sanalah baru terasa indahnya dunia. Kalau laki-laki sama saja dengan perempuan, apa yang indah nanti dipandang? Apa yang indahnya, Mbak ya? Sudah ada lagi yang menarik karena sudah sama aja semuanya gitu ya, Mbak. Justru karena perbedaan itulah terasa menarik, indah. Iya, betul, Mbak. Ya, saya bilang kalau, tadi. Kalau tidak berbeda lagi laki-laki dan perempuan, kita tidak akan menemukan keindahan lagi. Iya, benar. Justru karena bertemu indah, berbeda. Ya, di sanalah keindahan. Sama saja dengan kita bernegara ini, Bung Adit. Benar. Kalau sama saja kita se-Indonesia ini satu ragam, tidak ada lagi keindahan. Waduh. Tapi ketika kita melihat, ini budayanya, berbeda. Di sana kita menemukan keindahan. Ya. Begitu barangkali. Luar biasa analogi ya, Mak, begini, Mak. dari Sumbang kita udah merambah ini ke apa ya, ke bernegara. Luar biasa, Mak, analoginya. Baik. Oke, Mak. Waktu kita kurang ada 3 menit barangkali pendahuluan dari ini, Mak. Dari karena dia 4 ya, satu onggok itu 4, tinggal kato, Mak. Mungkin bisa kita biar sedikit nih, nanti kita review aja. Sumbang kato, ya. Sumbang kato itu sama saja dengan sumbang jalan tadi, baik caranya, baik isinya, baik dengan siapanya. Cara berkata-kata, isi kata-kata, dan dengan siapa berkata-kata. Itu ada yang sumbang bagi perempuan, ya. Yang pertama caranya. Cara itu banyak, termasuk intonasi, tinggi rendah suara, rima, irama, bahkan bahasa paralinguistik pun diatur dalam sumbang kato itu. Tidak boleh suara perempuan itu mendesah. Oke. Suara perempuan Minang dilarang mendesah. Itu sumbang. Suara sumbang itu. Walaupun halus gitu ya, Pak, tapi tidak mendesah nih, Pak ya. Kalau nada atau volume suaranya kan memang sudah jelas halus. Tapi kalau dia mendesah, itu salah sumbang itu. Beda lagi, sumbang dan membawa kepada kesalahan nanti. Dilarang mendesah, dilarang memekik, dilarang meninggikan volume, banyak larangannya itu. Ya. Tentang sumbang kato, bagaimana mengucapkan kata-kata, tidak terburu-buru. Itu caranya saja, cara mengeluarkan kata-kata saja ada sekian tuntunan yang diajarkan oleh Bundo Kanduang. Kemudian termasuk kesantunannya dan berbicara. Termasuk kato nanampeknya barangkali masuk ke sana, Mak ya? Oh iya, pasti, Mak ya. Nah, bagaimana dengan ketawa, Mak? Apakah ketawa masuk di sumbang kato nih, Mak? Tertawa itu nanti di sumbang kurenah. Sumbang kurenah. Oke, baik. Nanti kita bahas, Mak ya. Baik, itu yang ke-12 itu. Iya, baik, Mak, tuanku, luar biasa, Mak. Baru 4, kita sudah 1 jam. Ya, sumbang kato nanti kita lengkapi lagi. Sumbang kato itu ada dengan siapa berkata-kata dan apa isi kata-kata yang boleh digunakan oleh wanita, oleh perempuan. Tidak semua kata boleh diucapkan perempuan kepada orang. Tidak semua orang bisa menerima kata-kata tertentu dari perempuan. Begitu. Bahkan perempuan, ada satu lagi, Bung Adit, bahkan perempuan bisa berkata tanpa bersuara. Luar biasa.
Berkata tanpa saja jadi ingat nih Mak. Ya. Saya jadi ingat. Kata-kata perempuan yang tanpa suara itu, oh, ada rentetannya. Nanti kita bahas. Mudah-mudahan. Saya jadi ingat puisi-puisi apa simpel saya dulu. Dia melihat tanpa mata, berkata tanpa suara gitu. Ji. Iya, betul, betul, betul. Oke. Kalau baca tenggelamnya di bawah lindungan Ka'bah akan bertemu itu kata-kata tanpa suara itu. Berkata tanpa suara ya Mak ya. Ketika Hamid akan menyuruh adik angkatnya menikah itu. Mereka duduk berseberangan meja dan tidak berkata-kata sekian jam, tapi ada ribuan kata-kata keluar hanya dari ketukan jari. Iya, luar biasa, luar biasa. Baik, Mak Tuanku, terima kasih Mak untuk pagi ini. Saya sudah mendapatkan pencerahan luar biasa dari Mama ini ya. Semakin jelas seperti apa. Satu hal ya barangkali yang ingin kesimpulan bagi saya, tapi di Mama nanti 3 menit simpulan. Saya melihat bahwa kesannya Minangkabau itu banyak aturan, apalagi kepada perempuan gitu Mak ya. Tapi yang saya petik di sini, di balik semua ini adalah begitulah Minangkabau menjaga sebuah makhluk yang begitu anggun, begitu mulia dalam Minangkabau yang bernama perempuan. Karena dialah yang akan menurunkan generasi-generasi Minangkabau berikutnya. Maka dari awalnya sudah dijaga sedemikian rupa. Jadi aturan itu sebenarnya untuk penjaga ya Mak ya, bukan untuk pengekang. Itu Mak ya, barangkali kesimpulannya. Untuk memelihara kualitas. Memelihara kualitas ya. Memelihara kualitas perempuan itu, maka rumah gadang itulah tempat menempa dirinya, sehingga laki-laki yang akil baris disuruh turun dari rumah gadang. Itu. Jadi bukan dilatih, dididik untuk mengenali hal-hal yang sumbang untuk dilakukan. Jadi jangan salah menyau-nyaunya ya Mak, jangan salah kaprah memahaminya sebagai sebuah kekangan, bukan ya sebenarnya, tapi adalah sebuah proses atau sebuah cara untuk menjaga, menciptakan kualitas perempuan yang betul-betul diharapkan. Gitu ya Mak Tuanku ya. Iya. Okay. Baik Mak Tuanku, sekali lagi terima kasih Mak. Saya waktu kita sudah sampai sekali di ujungnya Mak. Barangkali nanti kita lanjutkan aja di berikutnya, masih tentang sumbang nih tentunya. Masih banyak yang akan kita coba bongkar ya. Akan kita coba cerahkan semuanya untuk perempuan-perempuan kita dan juga untuk para laki-laki tentunya nanti akan kita sampaikan. Baik, sekali lagi terima kasih Mak untuk pagi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Iya. Baik sahabat budaya, sampai di sini acara Event Lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini tentang sumbang ya, atau mengenal konsep sumbang dalam ajaran Minangkabau. Seperti yang sudah dijelaskan Mak Tuanku tadi, ada 12 sumbang untuk perempuan, namun jangan ragu, untuk laki-laki juga ada sumbang, bahkan sampai ke penghulunya ada sumbang. Sumbang dalam artian belum salah, tapi sudah tidak nyaman dilihat mata gitu ya, sudah tidak mengenakan dalam kehidupan sosial kita. Itulah sumbang. Baik, kalau sumbang sudah kita jaga, mudah-mudahan kesalahan akan terhindar ya, dan kedamaian, keindahan akan tercipta dalam kehidupan kita bermasyarakat di Minangkabau. Akhirnya saya bersama Mak Tuanku mohon pamit dari ruang dengar Anda dalam acara Event Lokal Sumatera Barat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dan selanjutnya kita segera bergabung dengan Perompat RI Jakarta. Nusantara.